Sudah menjadi kehendak Bapa, saudaraku, untuk Dia mencari atau menemukan orang-orang yang memiliki karakter seperti anaknya yang tunggal. Seperti bukan berarti mirip, tetapi dalam arti mengenakan karakter seperti putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Orang yang mengenakan karakter Kristus akan memperagakan kehidupan Yesus. Dia akan membangkitkan Yesus di dalam hidupnya. Dia akan membawa hidupnya atau dirinya di dalam pengiringannya untuk terus sempurna, sekualitas dengan Kristus. Tujuannya apa? Supaya yang dilakukannya menjadi kehendak Bapa. Susah mencari pribadi Kristen yang menampilkan karakter Yesus di zaman ini. Kita harus ingat, saudaraku, bahwa orang-orang percaya pada mulanya disebut Kristen karena mereka memiliki gaya hidup sama seperti Kristus. Kristen pertama kali disebut itu muncul di Antiokhia, dan itu semua ditujukan kepada murid-murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Maka mereka disebut Kristen karena perilaku kehidupan pengikut Yesus Kristus seperti Yesus itu sendiri dan memperjuangkan kepentingan Bapanya. Saudaraku, di tengah-tengah aniaya yang hebat terhadap orang percaya, mereka tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia telah naik ke surga, tetapi kehadiran Yesus nyata diwakili oleh orang-orang yang menampilkan perilaku-perilaku seperti Dia. Berbeda dengan hari ini, banyak orang merasa sudah menjadi Kristen hanya karena mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudah seharusnya, saudaraku, ketika seseorang terpanggil menjadi pribadi atau orang percaya yang kemudian menyandang panggilan sebagai orang Kristen, maka ia harus ada di dalam proses berjuang untuk terus disempurnakan menjadi seperti Yesus. Tanpa memasuki proses perjuangan ini, maka siapapun, saudaraku, tidak pernah memiliki keselamatan. Tolong garis bawahi hal ini. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak boleh merasa sudah menjalani hidup kekristenannya dengan benar sebelum dia mengalami proses mengenakan karakter Kristus di dalam hidupnya. Proses ini benar-benar berlangsung bila ditandai dengan perubahan perilaku yang akan terlihat secara nyata dan signifikan, saudaraku. Pribadi tersebut akan merasakan sendiri bahwa dia ada berubah ketika dia benar-benar sudah mengenakan karakter Kristus. Dan orang di sekitarnya pun bisa merasakan ada perubahan yang berbeda di dalam hidupnya. Perubahan-perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil sampai kepada perubahan yang sangat besar dan sangat mempengaruhi segenap hidupnya. Ditampilkan hidupnya Yesus itu dalam hidupnya. Jadi saudaraku, pada dasarnya kekristenan adalah proses perjalanan hidup untuk terus-menerus mengalami perubahan karakter
sehingga engkau dan saya bisa mengenakan gaya hidup yang diperagakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu selalu saya katakan, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah jalan hidup. Di dalam kekristenan yang penting adalah perubahan karaktermu. Dari karakter yang berkodrat dosa, nomo hamartias, berubah mengenakan karakter ilahi yang penuh dengan kodrat ilahi itu sendiri. Divine nature-nya ada. Kodrat ilahi itu benar-benar tampil masuk terus dalam hidupmu, memenuhi semua lini hidup kita. Allah anak yang diberi nama Yesus, yang pernah hadir di muka bumi ini dengan tubuh daging 2000 tahun yang lalu, sekarang ini seperti sebuah kisah yang tersimpan di museum. Seakan-akan sosok tersebut sudah mati, sudah menjadi barang kuno yang tidak dapat lagi dirasakan keberadaan dan kehadirannya di dunia yang modern hari ini. Namun saudaraku, engkau dan saya sebagai pribadi orang percaya harus membangkitkan Kristus di dalam hidup kita. Jika tidak, ketika engkau dan saya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kita, kelakuan kita, karakter kita, sikap bertutur kata, tingkah laku kita, everything in our life tidak memperagakan Yesus, berarti engkau dan saya sedang melecehkan Tuhan itu sendiri. Engkau dan saya sedang merendahkan dan melecehkan Dia. Oleh sebab itu, sangatlah penting saudaraku, kita memiliki atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu tidak bisa dipelajari, saudaraku. Engkau boleh sekolah teologi sampai doktor maupun profesor teologi sekalipun, saya katakan. Engkau bisa menginjak mimbar kemanapun, kau sudah pergi ke mimbar-mimbar gereja besar pun, kau berkhotbah di sana. Kau sudah berdiri di mimbar-mimbar gereja. Engkau terkenal, engkau menjadi pribadi-pribadi yang terlihat saleh dan rohaniawan sekalipun. Engkau bisa loh, atau saya pun bisa loh, memiliki kemungkinan bahwa kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dengan segudang prestasi teologi kita. Untuk mengantisipasi atau bersikap terhadap keadaan seperti ini, saudaraku, maka tidak ada cara lain selain kita membangkitkan Yesus di dalam hidup kita secara real dan konkret. Dari hal ini kita membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Maha Agung yang tiada duanya. Kelakuannya sempurna di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita bisa memperagakan keagungan pribadi Yesus menjadi kesaksian yang dapat membungkam banyak orang yang sudah melecehkan Yesus. Jadi saudaraku, yang paling penting adalah engkau dan saya harus memenuhi rencana Allah. Sampai di level kita menciptakan manusia yang segambar dengan dirinya. Itu akan menjadi kesukaan Bapa. Jika di zaman ini tampil orang-orang yang seperti putranya, yang berkarakter seperti putranya, maka nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Jadi jika kita bertemu dengan seseorang dan bertanya, mana Yesus? Seperti apa Yesus? Dia sudah tidak ada. Kita berani katakan, seperti aku. Seperti aku.
2000 tahun yang lalu ada pribadi yang lahir di muka bumi ini, menebus dosa manusia. Dia berkarakter, dia sama persis dengan hidupku hari ini. Saudaraku, kita belum sempurna, tapi kita mau berjuang. Ayo kita berjuang. Sempurna, sempurna, sempurna. Segala hal sempurna. Itu perjuangan kita. Setiap renungan yang saya bawakan di YouTube ini, selalu saya katakan, sempurna. Ayo kita berjuang. Yang lalu sudah berlalu. Kejar yang bagus masa depan. Kita berjuang bersama. Kejar yang baik. Kejar yang maju dalam hidup kita. Dulu kita mungkin hidup kita berantakan. Stop, hari ini kita sungguh-sungguh untuk kejar masa depan. Kita mau jadi lebih baik. Aku mau serupa seperti Yesusku. Pribadi yang kuagungkan. Pribadi yang setia kepada Bapaknya. Yang mau mempertaruhkan segala hidupnya untuk kepentingan Bapaknya. Ini aku Tuhan. Ini aku Bapakku. Aku mau sama seperti putramu yang tunggal. Sehingga engkau tersenyum dengan hidupku. Mari berjuang bersama, saudaraku. Mari kita berdoa, Bapakku, mampukan kami untuk terus kami berusaha, berjuang segenap hidup kami. Dengan segala keterbatasan kami mau sungguh-sungguh Bapa menyenangkan hatimu saja. Kami percaya kami pasti bisa, karena Roh Allah diutus atas hidup kami semua ini. Di dalam setiap lubuk hati kami, Roh Allah akan menghibur, menguatkan, bahkan menegur dan menopang kami, untuk kami terus bisa bangkit dan tampil sempurna. Sampai di level Bapa suka dengan apa yang kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi, we love you my Lord. We love you my King. Haleluya. Shalom saudaraku. Sola Gracia. Tuhan memberkati.